bintang, dan juga T. T ini artinya interval waktu pengumpulan urin. Kalau T bintang artinya midpoint atau waktu tengah. Nah, dari mana diperoleh T interval waktu? Ini di sini ada 0,25. 0,25 itu diperoleh dari 0,25 dikurangi 0. Kemudian ini yang berikutnya 0,25 yang C ini ya. Nilai 0,25 diperoleh dari T 0,5 dikurangi 0,25 atau intervalnya berapa? Dari 0,5 sampai 0,25 itu kan jaraknya 0,25. Kemudian 1 min dikurangi 0,5 sama dengan 0,5 nih. Kemudian 2 dikurangi 1, 1, 4 dikurangi 2, 2, 6 dikurangi 4, dapatnya 2, gitu ya. Tetapi kalau T bintang ini adalah midpoint atau waktu tengah. Diperoleh dari mana? Dari ini ya D ya, D. Nilai 0,125 didapatkan dari waktu 0 plus 0,25 bagi 2. Jadi 0,125 ini diperoleh dari 0,25 plus 0 bagi 2, dapatnya 0,125. Terus 0,375 ini diperoleh dari ini 0,5 plus 0,25 ya, dibagi 2. 0,75 diperoleh dari 1 plus 0,5 dibagi 2. 1,5 ya. Dibagi 2 berapa? 0,75. Itu seterusnya ya. 2 ditambah 1, 3. 3 bagi 2 sama dengan 1,5 ini. Ini namanya midpoint atau waktu tengah. Terus nanti DDU per DT ini dibagi ya, DU per DT. 160 dibagi 0,25 ini sama dengan ini 640. Kemudian 140 dibagi 0,25 diperoleh 560. Ini sampai di sini jelas ya, Dek? Jelas, Bu. Oke. Ini ya, sudah kita hitung semua. Midpoint atau T tengahnya diperoleh nilai ini ya. Kemudian DU per DT-nya ini. Nanti adik-adik lenkan dulu ya, kita lenkan sama-sama ya. Ini DU per DT dilenkan. Atau di log juga bisa, log atau len. Kemudian waktu tengah. Kemudian yang data darah, pakainya waktu dan CT atau CP, kadar plasma. Ini juga dilenkan. Len atau log. Nanti regresinya adalah ya, regresi linear antara len CP versus T. Ini untuk yang data darah. Kemudian kalau yang data urin adalah len DDU per DT versus waktu tengah. Atau log DDU per DT versus waktu tengah ya. Ini ya. Lennya ini versus waktu tengah. Kalau data darah, lennya CP versus waktu. Nah, nanti akan ketemu nilai KE dari A atau intercept dan K dari slope atau B. Ini ya, persamaannya bisa pakai log atau len. Nanti jika nilai K dan KE sama, maka bisa dikatakan bahwa obat tersebut tereliminasi 100% melalui urin. Jadi tidak ada cara lain selain ginjal atau urin. Tadi kan rumusnya K sama dengan KE plus KNR. Karena NR atau non-renalnya itu bisa diabaikan karena kecil sekali, lewat jalur selain ginjal, bisa ASI, kemudian saliva, keringat, dan lain-lain itu kecil, jadi bisa diabaikan. Sehingga K ini bisa diganti, KNR ini bisa diganti KM. Tetapi kalau K ini sama dengan KE, berarti ininya kan 0 tuh.
Berarti obat 100% tereliminasi melalui urin atau tidak mengalami metabolisme dan juga tidak diekskresi lewat jalur lain. Nah, untuk RD1 ini idealnya nilai data darah dan data urin ini sangat mirip atau dapat diterangkan bahwa kurva monofase yang berasal dari data darah setelah pemberian obat secara intravena bisa diterangkan menggunakan data urin. Jadi, data urin ini merupakan representatif data darah atau kadar obat di dalam darah. Oke, kita lanjutkan yang tadi, adik-adik hitung lennya ini sama lennya ini ya. Lalu nanti lakukan regresi linear, kemudian nanti dihitung A-nya berapa, B-nya berapa, R berapa, BR-nya berapa. Sampai jam 10.30 ya. 10.25, 10 menit aja.
Yang kisah salsa siapa ya? Yang salsa siapa? Yang salsa siapa? Oh, foto.
Satu bangsa. Lupa. Oke, sudah dihitung, Dek. Dapat A-nya berapa, B-nya berapa, R-nya berapa? Sudah, Bu. Oke, silakan. Berapa? Untuk yang nilai A dari data darahnya, A-nya 3,5377, B-nya min 0,6826, R kuadrat 0,8326. Untuk data urinnya, A-nya 6,5479, B-nya min 0,6797, R kuadrat 0,999. Jadi kan itu buat nilai K sama KF, DKE. Kalau itu bisa diambil dari data slope ini kan Bu, jadinya yang min 0,6797 sama min 0,68, jadi hampir sama nilainya K sama KE. Ya, jadi dari data urin sama data darah sama ya, K sama KE-nya. Tapi hasilnya ABR data darah ini kok punya saya beda ya? Punya teman-teman yang lain, apakah sama? A-nya 3 sekian tadi? Mbak pakainya log atau len? Oh iya, belum di-len-kan. Jadi kalau pakai len CT atau CP, dapatnya saya 1,603. Kemudian B-nya 0,6896.
R-nya min 0,9999. Terus kalau yang data urin 6,5481, B-nya min 0,6808, R-nya min 0,9997. Nah, kita lanjut aja ya, Dik, karena udah jam segini. Nah, ini ya, diperoleh dari data darah K sama dengan min slope. Jadi kalau kita pakai ln, K-nya sama dengan min slope. Kalau kita pakai log ya dibagi 2,303 ya. Slope sama dengan min K per 2,303. Kemudian yang dari data urin diperoleh ABR-nya ini. Terus KE-nya dihitung dengan antilen A, antilen 6,5481 per DB0. DB0-nya 1000 ya. Tadi kan dosisnya 20 mg per kilogram berat badan, kemudian berat badannya 50, berarti 20 kali 50, 1000. KI-nya 0,698. Kemudian K-nya sama dengan min slope atau min 0,68 atau 0,68 per jam. Jadi dari data darah dan data urin K-nya sama. Ya, seperti yang udah dibilang ini tadi ya, orde 1, nilai data darah dan urin sangat mirip. Jadi data urin itu bisa menggantikan data darah. Lalu kita hitung F fraksi eliminasi. Tadi rumusnya adalah KE per K. KE-nya ini 0,698 per K. Ya, berarti 1 ya. Berarti ini KE sama K-nya hampir sama ya, Dek ya, nilainya. Berarti bisa disimpulkan bahwa ekskresi obat ini adalah melalui ginjal. Yang non-ginjal hampir bisa diabaikan atau hampir 0. Kemudian kita bisa menghitung DU tak terhingga sama dengan DIV kali KE per K. DIV-nya 1000. Ini dapatnya DU tak terhingga juga 1000. Kemudian kita menghitung clearance renal. Kita membutuhkan data AUJ dari data darah ya. Nah, menghitungnya AUJ sama dengan DB0 kali DB0 per K kali VD. DB0 itu DIV 1000 mg per K-nya 0,68 per jam. VD-nya ini dihitung dulu, Dek. VD sama dengan DB0 kali CP. DB0-nya 1000, CP-nya 4,95. Nah, dari mana diperoleh 4,95? Kalau pada data darah, grafiknya kan mirip ya. Mana ini? Ini ya, kurvanya juga monofase, tetapi intersept pada sumbu Y itu adalah ln CP0. Sehingga kita bisa peroleh CP ini dari antilen, A-nya tadi, antilen intercept 6,003 ya, diperoleh 4,95. Ini CP-nya 1000 per ini diganti ya karena DB0 satuannya miligram, CP-nya juga satuannya miligram. Diperoleh volume distribusinya 202, dimasukkan ke sini. Diperoleh AUJ 7,28 mg kali jam per liter. AUJ ini bisa dipakai untuk menghitung clearance renal. DU tak terhingga per AUJ, DU tak terhingganya ini 1000 mg per AUJ-nya 7,28. Jadi diperoleh clearance renalnya 137,36 liter per jam. Oke, sampai di sini dulu adik-adik. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke metode sigma minus? Izin bertanya Bu Ina, Ya. untuk nilai DU tak terhingga itu memang sudah ketetapan 1000 mg atau bisa diganti-ganti angkanya Bu?
DU tak terhingga ini rumusnya DIV kali KE per K. Karena DIV-nya 1000 tadi, dosis tunggal ya, 2000 mg per kilo, beratnya kan 50 kilo, berarti DIV-nya 1000. Ya tinggal masukkan aja rumusnya, sehingga diperoleh DU tak terhingga 1000 mg. Karena KE-nya ini kan hampir sama ya, 0,698 per 0,81. Ya, jadi DU tak terhingganya 1000. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya ke metode sigma minus. Jadi ini metode alternatif untuk menghitung tetapan kecepatan eliminasi atau K dari data urin. Bisa juga disebut metode ARE atau amount of drug remaining to be excreted, atau jumlah obat yang tersisa yang masih harus dieskresikan. Nah, metode sigma minus ini biasanya lebih disukai daripada metode kecepatan eliminasi, karena metode sigma minus ini tidak tergantung pada fluktuasi pada kecepatan eliminasi. Kalau metode kecepatan ekskresi tadi, fluktuasi pada kecepatan eliminasi ini bisa mempengaruhi grafik. Tapi kalau metode sigma minus, pengaruhnya itu minimal ya. Jumlah obat yang berada dalam tubuh yang masih akan dieskresikan itu DU tak terhingga min DU. Jadi pada metode sigma minus ini kita pakainya DU tak terhingga min DU. Atau jumlah obat yang berada dalam tubuh yang masih akan dieskresikan. DU kan kadar obat pada urin pada waktu itu ya. DU tak terhingga nanti kita hitung dari percobaan. Nah ini kelemahannya pada metode sigma minus ini kita harus sampling itu sampai DU tak terhingga. Jadi sampai 7-10 kali T,5. Jadi lebih panjang daripada metode kecepatan ekskresi. Nah, rumusnya jumlah obat yang dieskresikan ke dalam urin sebagai fungsi waktu, DU sama dengan KE kali D0. D0 ini sama dengan DIV ya. Per K kali 1 min E pangkat min K kali T. DU adalah jumlah kumulatif obat yang dieskresikan ke dalam urin pada tiap periode pengumpulan urin. Nah, kalau T-nya itu tak terhingga, maka nilai E pangkat min K kali T sama dengan 0. Ya, kalau T-nya tak terhingga ini 0, sehingga 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Rumusnya jadi DU tak terhingga sama dengan KE kali D0 per K. Nah, dalam prakteknya waktu tak terhingga itu 7-10 kali T,5 eliminasi. Jadi nanti kita samplingnya lebih panjang ya, dibandingkan metode kecepatan ekskresi. Nah, kalau DU tak terhingga ini diganti dengan KE kali D0 per K, ini ya, DU tak terhingga sama dengan KE kali D0 per K, ini diganti, jadi pada rumus 436 ini, KE kali D0 per K-nya diganti dengan DU tak terhingga, ini diganti dengan DU tak terhingga, maka rumusnya menjadi DU sama dengan DU tak terhingga kali 1 min E pangkat min K kali T. Ini kan DU sama dengan DU tak terhingga kali 1 berarti DU tak terhingga ya. Dikurangi DU tak terhingga kali E min K kali T.
pangkat min K kali T. Berarti kalau digeser ya, ini digeser ke sini, ke kiri, berarti DU tak terhingga kali E min K kali T, supaya nggak minus ya. Berarti sama dengan DU tak terhingga min DU. Nah ini tadi, yang kita ukur adalah ini ya, jumlah obat yang masih harus diekskresikan ke dalam urin. Atau DU tak terhingga min DU, sama dengan DU tak terhingga kali E pangkat min K kali T. Ini ya rumusnya menjadi seperti ini. DU tak terhingga min DU sama dengan DU tak terhingga kali eksponen pangkat min K kali T. Nah, kalau di sini dikalikan log, kedua sisinya dikalikan log, persamaannya menjadi seperti ini. Log DU tak terhingga min DU sama dengan log DU tak terhingga min K per 2,303 kali T. Kalau ini, bisa juga ini pakai ln ya. Ini ln, ini sama. DU tak terhingga min DU sama dengan ln DU tak terhingga min K kali T. Kalau pakai ln 2,303-nya hilang. Nah, ketika diplotkan pada kertas semilog antara log DDU tak terhingga DU tak terhingga min DU versus waktu akan diperoleh juga kurva yang berupa garis lurus dengan slope-nya sama dengan min K per 2,303. Sedangkan intercept pada sumbu Y sama dengan log DU tak terhingga. Jadi kalau pada metode kecepatan ekskresi tadi, regresi linearnya kita pakai ln DDU per DT, DDU per DT versus T. Kalau pada metode sigma minus, kita pakai log atau ln DDU tak terhingga dikurangi DU versus T. Nah, di sini juga beda T-nya. Kalau pada metode kecepatan ekskresi, T-nya adalah midpoint atau waktu tengah. Tapi kalau pada metode sigma minus, T aja. Kayak di data darah, T. Kemudian fraksi dosis yang bioavaliabel yang diekspresikan ke dalam urin atau fraksi eliminasi bisa dihitung DU tak terhingga per DIV. Atau fraksi eliminasi sama dengan clearance renal per clearance total. Atau sama dengan KE per K. KE ini adalah kecepatan ekskresi lewat ginjal, K adalah kecepatan eliminasi total. Demikian juga ini clearance ini yang bawah ini adalah clearance total. Ini clearance renal. Ini sama ya. Ini kedua rumus ini sama, bisa dibuktikan. KE tadi kan ini ya, DU tak terhingga sama dengan KE kali D0 per K. Berarti KE sama dengan DU tak terhingga kali K per D0. Berarti bisa diganti, tadi apa KE, DU tak terhingga kali K per D0 atau DIV, ini K ya, ini K, KE, per K, berarti K-nya coret kan, berarti DU tak terhingga per DIV, sama. Karena clearance renal sama dengan F eliminasi kali clearance ya, clearance renal sama dengan F eliminasi kali clearance, maka clearance non renal dapat dihitung melalui rumus ini. Jadi clearance total sama dengan clearance renal plus clearance non renal NR ya. Berarti clearance non-renal, ini kan nyarinya clearance non-renal ya, sama dengan clearance non-renal ini, clearance total dibagi clearance renal.
Clearance total dibagi clearance renal. Terus clearance non-renal sama dengan clearance total atau clearance dikurangi clearance renal. Ini rumusnya ini, FE FL kali CL. Clearance non-renal sama dengan, ini kan 1 ya, 1 min FL kali CL. CL kali 1 kan CL, nih CL. Terus CL kali FEL sama dengan ini ya. Jadi rumusnya bisa disederhanakan menjadi ini ya. Clearance non-renal sama dengan 1 min FL kali CL. Diperoleh dari ini tadi, clearance total sama dengan clearance renal plus clearance non-renal. Berarti kalau kita menghitung clearance non-renal, berarti clearance total dikurangi clearance renal. Nah, clearance renal sama dengan clearance total dikurangi clearance renal ini rumusnya FL kali CL. Berarti 1 min FL kali CL. Itu ya. Nah, harga FL berkisar dari 0 sampai 1. Kalau FL-nya 0, berarti obat mengalami metabolisme sempurna dan atau dikeluarkan melalui organ ekskresi non-renal, sehingga tidak dijumpai obat utuh di dalam urin. Jadi kalau FL-nya 0, berarti nggak ada tuh yang di dalam urin, tidak dijumpai obat utuh di dalam urin. Tetapi kalau FL-nya sama dengan 1, berarti di urin semua. Obat sama sekali tidak mengalami metabolisme atau tidak diekskresikan melalui organ selain ginjal. Berarti kalau FL-nya sama dengan 1, ya di urin semua. Ekskresinya lewat ginjal semua. Tadi kan FL itu sama dengan KE per K ya. Kalau FL-nya 1 itu berarti KE-nya kan berarti sama dengan K. KE sama dengan K. Nah, berarti kecepatan eliminasi total itu 100% lewat ginjal. Atau tidak melalui organ selain ginjal. Nah, kemudian clearance renal dapat juga dihitung dengan persamaan DU tak terhingga per AUC. AUC-nya juga dari data darah. Nah, perbandingan metode kecepatan ekskresi urin sama metode sigma minus itu, kalau pada metode kecepatan ekskresi urin, adanya fluktuasi dalam kecepatan eliminasi obat. Ya, misalkan kecepatan eliminasi obat tadi dipengaruhi oleh adanya interaksi dengan obat lain. Kemudian juga kesalahan percobaan, misalkan pengosongan kandung kemihnya tidak sempurna, jadi pipisnya nggak semua dikeluarin. Itu bisa menyebabkan penyimpangan yang cukup besar dari linearitas. Jadi nanti grafiknya tidak garis lurus ya. Tetapi kalau pada metode sigma minus, fluktuasi kecepatan eliminasi obat hanya sedikit mempengaruhi linearitas grafik. Kemudian pada rate method, tetapan laju ekskresi renal dapat diperoleh ya. KE-nya bisa dihitung. Tetapi kalau pada sigma minus tidak bisa dihitung KE. Kemudian tidak memerlukan DU tak terhingga. Tetapi kalau pada sigma minus, samplingnya itu harus sampai pada DU tak terhingga. Sehingga membutuhkan waktu yang lebih panjang, terutama kalau obat-obat itu memiliki T setengah eliminasi panjang ya. Jadi kita samplingnya lebih lama dibandingkan rate method. Kemudian kehilangan satu data interval urin tidak mempengaruhi hasil akhir ya. Pada rate method ini kehilangan satu interval urin tidak masalah, karena tadi juga dikatakan bahwa sampling bisa ditunda semalaman dan dilanjutkan hari berikutnya. Jadi kehilangan satu data tidak masalah. Tapi kalau pada metode sigma minus, pengumpulan urin harus terus berlangsung sampai obat yang terekskresi di dalam urin itu sangat kecil. Jadi sampai obatnya itu habis atau sampai DU tak terhingga. Umumnya 7-10 kali T setengah. Dan tidak boleh ada interval pengumpulan urin yang hilang. Nah, ini juga membutuhkan metode analisis yang sensitif ya, Dek ya, karena mengukur kadar obat yang sangat kecil di dalam urin.
Kemudian bedanya pada red method, waktu T tadi adalah waktu tengah atau midpoint, sedangkan kalau pada metode sigma minus, T-nya adalah waktu pada akhir pengumpulan urin. Kemudian red method ini bisa digunakan juga untuk obat-obat yang mengalami proses eliminasi mengikuti order 0, seperti phenytoin dan aspirin. Tetapi kalau pada metode sigma minus tidak bisa diterapkan. Lalu, jika obat terikat kuat oleh protein darah, metode ini lebih mencerminkan ekskresi obat yang tidak terikat protein. Jadi nggak mungkin kan kita samplingnya nunggu obat lepas semua dari ikatannya dengan protein. Jadi metode ini lebih mencerminkan ekskresi obat yang tidak terikat protein atau ekskresi obat yang bebas ya dalam plasma. Tapi kalau pada metode sigma minus, jika obat terikat kuat oleh protein darah, metode ini mencerminkan obat total terikat dan juga tidak terikat. Oke, kita lanjutkan ke latihan soal. Karena waktunya udah jam segini ya. Ini saya terangkan saja ya, mungkin ya langsung. Ini waktu, kita pakainya nanti langsung waktu ya, bukan waktu tengah. Kemudian DU, kadar obat dalam urin. Dosisnya 20 mg per kilo, bobotnya 50 kilo, berarti DIV-nya sama dengan, atau D0, D0-nya sama dengan 1000 mg ya. Hitunglah tetapan kecepatan eliminasi dan waktu paruh eliminasi obat pada pasien. Yang kita butuhkan tadi adalah DU tak terhingga min DU. Jadi kita nanti menganggap DU kumulatif ini ya, sampai akhir ini sebagai DU tak terhingga. Ya, DU kumulatif didapatkan dengan menjumlahkan nilai DU pada tiap-tiap waktu interval pengumpulan urin. Ini 160 diperoleh dari 160 plus 0. Kemudian 300 diperoleh dari ini 160 ditambah 140. Kemudian 500 diperoleh dari ini semuanya. Atau 300 ditambah 200. Demikian seterusnya D ya, sampai DU kumulatif ini dijumlah total, dapatnya 984. Nah, DU tak terhingga min DU didapat dengan menganggap DU tak terhingga ini 984. Lalu DU tak terhingga dikurangi nilai DU pada tiap-tiap interval waktu. Berarti DU tak terhingga min DU sama dengan 984 dikurangi 160. Berarti ketemunya ini. Kemudian 984 dikurangi ini 300, ketemunya ini. Jadi DU tak terhingga min DU itu adalah jumlah obat yang masih ada di dalam darah yang harus diekskresikan lewat urin. Jadi sisanya yang masih ada di dalam tubuh. Itu DU tak terhingga min DU. Berarti kalau sudah diekskresikan 300, sisanya berapa? Sisanya 984 min 300 atau 684. Kemudian ini diperoleh dari 984 dikurangi 584. Nanti regresinya adalah len DDU tak terhingga min DU versus T ini. Ya, ini dilenkan len DDU tak terhingga min DU versus T. Ya, atau boleh juga pakai log atau len. Ini kalau pakai len hasilnya A sama dengan 6,9329, B-nya min 0,7686, R-nya min 0,9995. Nah, diperoleh dari silup tadi sama dengan min K ya. Jadi K sama dengan min silup. Min 0,7686. Ini kalau pakai len. Kalau pakai log ya silup sama dengan min K per 2,303. Kemudian T setengah eliminasi sama dengan 0,693 per K. 0,693 per 0,7686. Diperoleh T setengah eliminasinya 0,9016. Nah, adik-adik bisa lanjutkan di rumah menghitung fraksi eliminasi, clearance, dan AUC pakai rumus yang sebelumnya tadi ya.
Ya mungkin sampai di sini dulu adik-adik kuliah saya pada siang hari ini. Mungkin sebelum saya akhiri, adik-adik ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, ada yang mau ditanyakan tidak adik-adik? Belum ada, Bu. Sepertinya belum ada, Bu. Ya. Jadi sudah jelas ya, kalau pada metode sigma minus, regresinya adalah antara len DDU tak terhingga min DU versus T. T-nya T aja. Tetapi kalau pada kecepatan ekskresi urin, regresinya adalah antara len DDU per T versus T bintang atau midpoint, waktu tengah. Ya, mungkin itu dulu ya, adik-adik ya. Terima kasih adik-adik, selamat melanjutkan kuliah lagi. Untuk minggu depan itu rencananya mau kuliah luring. Karena kemarin itu sebenarnya saya rencanakan hari ini luring, tetapi komputernya itu ada kendala di kelas itu. Jadi ditunda. Mungkin minggu depan ya. Untuk yang mau mendaftar kuliah luring farmakokinetika bisa mendaftar ke Pak Anton atau ngisi bit.ly yang dulu katanya. Gitu ya, Adik ya. Terima kasih adik-adik, selamat melanjutkan kuliah lagi. Saya akhiri kuliah farmakokinetika pada siang hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ima. Ya, sama-sama. Izin live ya.